Selamat pagi, Shalom. Shalom. Kami ucapkan selamat hari Minggu dan selamat datang dalam ibadah hari ini. Bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang menyertai kita dari hari ke hari sampai dengan pagi hari ini. Dan kita khususkan hari ini untuk kita berkumpul bersama, beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Karena itu mari kita siapkan hati kita untuk kita segera memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Dan sebelum kita memulai, saya berikan kesempatan bagi kita sekalian untuk masing-masing bersatu. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Kita siapkan pujian, katakan, Kau tetap Allah. Inilah kami pada pagi hari ini, Tuhan. Kembali kami datang menghampiri takhta anugerah-Mu. Kami mau beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Kami percaya kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Roh Kudus yang ada dalam hati kami, gerakan dan semangatkan kami pada hari ini. Biarlah Tuhan dimuliakan dan diagungkan dalam panjang ibadah kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Pada dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Pikiranmu tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap
Keagungan dan kemuliaan-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Glory bagi nama-Mu. Yang
Tuhan. Benar, Yesus. Allah yang tidak dibandingkan dengan apapun dan siapapun. Engkau satu-satunya Allah yang kami kenal dan kami puji, kami sembah, yang telah menyelamatkan kami di dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Gembala kami yang setia, terima kasih untuk hari ini kami dapat berkumpul bersama-sama untuk beribadah, memuji, memuliakan Engkau, meninggikan nama-Mu, mendengarkan pesan-Mu. Dan biarlah hari ini kami menyambut-Mu dengan sukacita. Kami percaya kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Roh Kudus yang ada dalam batin kami menggerakkan dan menyemangatkan kami hari ini untuk bernyanyi, untuk bersorak, untuk bergembira. Bahkan hati kami berkobar-kobar mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah hari ini menjadi hari yang khusus, spesial, istimewa bagi kami, karena Tuhan berkarya di tengah-tengah kami. Mohon urapan bagi setiap hamba-hamba yang ada di altar ini. Biarlah pelayanan kami hari ini kami dedikasikan hanya untuk kehormatan kemuliaan bagi nama Tuhan. Juga jemaat-Mu urapi mereka. Dan biarlah hati kami siapkan untuk bibit kebenaran firman-Mu. Dan kami pulang dengan sukacita. Ibadah kami pada pagi hari dari awal pertengahan hingga selesainya, biarlah jadi untuk kehormatan Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Tritunggal yang Esa. Dibuka hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom. Shalom. Jemaat Tuhan siap memuji nama Tuhan. Amin. Begitu saya mau ajak kita masih tetap berdiri, kita mau katakan serukan namanya. Tuhanku Maha Besar. Tuhan
firman-Nya, sekarang waktunya ku berdiri bagi bangsa ini, mari-mari umat pemenang ini. Angkat kaki, nyatakan kemuliaan-Nya, angkat kaki, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setia untuk berterus
kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan
bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan mengizinkan kami untuk dapat menikmati, mengalami kemuliaan-Mu dalam hidup kami. Sekalipun kami menyadari bahwa kami bukanlah apa-apa dan siapa-siapa. Bahkan pemazmur berkata kami hanyalah debu tanah. Bahkan kami adalah cacing. Tapi Engkau mengangkat kami. Engkau memuliakan kami. Sehingga kami dapat berelasi dengan Engkau. Pencipta kami yang ajaib. Bahkan ketika kami berada dalam lumpur dosa, Engkau datang menebus kami dari dosa kami. Terima kasih kiranya Tuhan Engkau menerima segala pujian kami hari ini. Kesaksian kami hari ini bahwa betapa Engkau dahsyat dan ajaib. Kasih-Mu tiada duanya. Terima kasih Bapa di surga, kini tiba saatnya kami akan belajar firman-Mu. Ya Tuhan, Engkau tolong kami, cerahi hati dan pikiran kami sehingga kami dapat menangkap firman, memahami, mengerti, dan kami sanggupkan untuk menerimanya, serta kami bawa pulang dan mempraktekannya dalam kehidupan kami. Pakai dan urapi hamba-Mu yang Tuhan telah siapkan pada hari ini. Biarlah dalam segala keterbatasan, kekurangannya, Engkau sendiri yang nampak dalam batin dan pikiran kami, sehingga firman Tuhan hari ini dapat menyembuhkan kami, dapat menggairahkan kami, menghidupkan kami, sehingga kehidupan rohani kami semakin lebih hidup. Bicara kepada kami karena kami siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali pada hari ini. Kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kita, sehingga hari ini kita bisa berkumpul kembali. Hari ini merupakan hari Minggu pertama di dalam bulan Mei ya. Tidak terasa lagi kita sudah berada di pertengahan tahun ini. Kiranya kasih setia Tuhan semakin kita pahami, kita sadari, dan kita bisa meresponi itu dengan tepat dalam hidup kita. Baik, firman Tuhan pada hari ini terambil di dalam kitab Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-19. Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai ayat yang ke-19. Baik, kita akan baca bersama-sama sebagaimana biasa, silih berganti. Yang biasanya saya mengajak jemaat itu untuk melihat teks firman Tuhan secara utuh, sehingga kita memahami sistematika urutan-urutannya, juga teks dan konteksnya secara utuh. Kalau para pengkhotbah lain ya biasanya dia hanya mengutip satu ayat lalu kemudian dia mulai menguraikan ya. Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-19. Saya akan bacakan ayat yang ganjil, jemaat Tuhan membacakan ayat yang genap. Demikianlah bunyi firman Tuhan, gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ayat 16 jemaat Tuhan, silakan. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata padamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja engkau hendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau,
engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Ayat 19 kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Jemaat Tuhan, demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagia setiap orang yang membaca firman Tuhan, merenungkan dan punya komitmen untuk melakukannya di dalam kehidupannya setiap hari. Hari ini kita akan merenungkan atau mempelajari firman Tuhan ini dengan tema implikasi kasih kepada Kristus. Ya, implikasi kepada Kristus atau tanggung jawab pernyataan kasih kita kepada Kristus. Nah, firman Tuhan ini adalah merupakan peristiwa yang terjadi setelah kebangkitan Kristus. Kita tahu bahwa setelah Kristus bangkit, ia menampakkan diri kepada pertama-tama kepada perempuan-perempuan yang mendatangi Yesus pada hari Minggu pagi-pagi itu. Mereka adalah Maria Magdalena dan beberapa perempuan yang lain. Setelah itu Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya dalam satu ruangan yang ditutup, ya. Karena pada waktu itu kan murid-murid masih sangat ketakutan. Lalu kemudian penampakan berikutnya kepada murid-murid bersama dengan Thomas. Lalu kemudian setelah itu Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias atau Danau Galilea. Dan peristiwa dialog antara Yesus dengan Petrus ini ya di pantai Danau Galilea itu, ya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara kekasih dalam Yesus Kristus, kita melihat bahwa dialog yang terjadi antara Yesus dengan satu orang, yaitu Petrus, dan disaksikan oleh para murid yang lain. Nah, mengapa Yesus memberikan perhatian secara serius kepada Petrus? Kita sudah banyak berdiskusi atau saya banyak menyampaikan tentang siapa sebenarnya Petrus ini. Dia adalah orang yang spontanitas. Kalau dikatakan sekarang dia biasa ngomong duluan atau melakukan sesuatu, tidak tahu itu salah atau benar, ya setelah itu baru dia kepikirannya. Ada orang-orang modelnya seperti ini, ya, melakukan atau ngomong, setelah itu dia tahu bahwa dia salah, ya. Dan itulah model Petrus ini. Berkali-kali ia memiliki inisiatif dan pada akhirnya Yesus memberikan teguran kepada dia. Sebenarnya dia adalah orang yang tulus, punya inisiatif, dan ya gereja membutuhkan orang-orang seperti ini. Walaupun salah, ya nanti diperbaiki, ya. Jangan salah tapi mempertahankan diri lalu kemudian menyalah-nyalahkan orang. Ini yang sulit, yang bikin rusak kebersamaan. Tapi Petrus tidaklah demikian, ya. Ketika Yesus setelah mati kemudian bangkit, kan ada kekosongan, ya. Biasanya tiap hari ada intensitas yang begitu tinggi antara pertemuan mereka. Petrus sama dengan murid-murid yang lain menjadi lemah juga. Ia mulai berkata, ya saya mau ke laut dulu, ya. Apakah refreshing atau ya ngaso dulu, ya. Jadi melayani terus. Tetapi dari sini sebenarnya ia juga mengalami penurunan stamina rohani. Bapak Ibu kadang-kadang mengalami stamina rohani yang turun. Ya. Ya. Atau bahkan sampai pada yang disebut dengan burnout, mengalami kelesuan rohani yang luar biasa. Nah, ini biasa dialami oleh manusia. Para pendeta besar pun juga mengalami yang seperti ini, ya. Sampai stres, ingin meninggalkan pelayanan, menyalahkan ini dan itu. Tapi setelah itu mereka berada dalam kekalutan yang amat sangat, dan pada akhirnya Roh Kudus memulihkan dan meneguhkan mereka. Ini saatnya ketika Petrus berada pada titik yang terendah dalam hidupnya, Yesus datang menjumpainya setelah kebangkitan, dan ia secara khusus memberikan perhatian kepada Petrus. Dan Yesus bertanya kepadanya sebanyak 3 kali dalam kasus yang sama. Petrus, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Mengapa Yesus bertanya sampai 3 kali?
biasanya angka 3 itu di dalam sebuah penyataan, dalam sebuah tindakan, dalam budaya manapun kayaknya sering dipakai angka 3 itu ya. Kalau ibu-ibu ketika anak-anak ditegur, pernah hitung? 1, 2, 3, setelah itu apa yang terjadi? Ya, kayaknya angka 3 ini ya angka yang biasa dipakai dalam sebuah ukuran tertentu yang disebut sebagai maksimal ya. Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Pada kali yang ketiga, Petrus itu tersentak. Kok Yesus bertanya sampai 3 kali, ada apa sih? Lalu kemudian dia berpikir, kok hanya saya yang ditanya 3 kali? Kenapa tidak ditanya kepada Yohanes? Ya, memang di antara mereka itu Petrus itu disebut sebagai yang paling senior dan paling menonjol. Dan Yesus punya rancangan besar, tujuan besar atas kehidupan Petrus. Karena itu Yesus bertanya tentang sesuatu yang paling mendasar atau paling fundamental di dalam sikap Petrus terhadap Kristus. Yaitu ia berbicara tentang kasih. Apakah engkau mengasihi aku? Mengapa? Kasih ini adalah merupakan landasan yang paling kuat di dalam relasi atau hubungan kita dengan Tuhan. Kasih tidak hanya sekedar perasaan dan menyatakan dengan kata-kata yang indah dan jelas. Yang biasa kasih ini juga kan menjadi alat bagi seorang laki-laki untuk gombal atau nipu kepada seorang wanita yang polos dan tulus. Ya, aku mengasihimu. Ya, padahal gombal doang ya. Atau juga mungkin suami yang sudah menikah dengan istrinya, dia bilang aku mengasihimu, padahal ada wanita lain ya. Nah, ini kata-kata dibuat ya. Bukan seperti itu yang dimaksud oleh Yesus. Kasih yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang benar, yang sesungguhnya ya, merupakan pernyataan batin yang dalam kepada Kristus yang dinyatakan dengan komitmen dan motivasi yang tinggi untuk diwujudkannya dalam sebuah tindakan nyata yang merupakan bentuk tanggung jawab atas relasi atau hubungan kita dengan Kristus. Bahkan ya, para penggubah lagu menggunakan kasih ini ya macam-macam ya. Bahkan lagu rohani pun juga. Aku mengasihi Engkau Yesus, dalam nada-nada yang indah yang sangat menyentuh perasaan ya. Ya, kalau orang dunia yang tidak mengenal Tuhan menggunakan kata kasih ini ya tadi itu ya untuk memanipulasi relasi atau hubungan. Bapak Ibu dan Saudara, tapi kasih yang dimaksud di sini adalah kasih yang sesungguhnya, kasih yang dari Allah. Kasih ini adalah merupakan darah yang menghidupkan hubungan kita dengan Kristus. Dan kasih itu juga menjadi tenaga atau daya yang memberi motivasi atau kekuatan kepada setiap orang percaya untuk melakukan tindakan pekerjaan pelayanan yang ditugaskan oleh Kristus kepada setiap kita. Bapak Ibu sepakat? Ya. Inilah alasan Kristus memberi pertanyaan kepada Petrus sebanyak 3 kali. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Itu berarti bahwa ini menegaskan kepada kita sangat-sangatlah penting. Mengikut Kristus tanpa kasih agape, maka itu adalah sesuatu yang kosong. Pernikahan tanpa kasih itu adalah sesuatu yang kosong. Relasi atau hubungan orang tua dengan anak atau anak dengan orang tua tanpa dilandasi oleh kasih, itu adalah omong kosong. Dan bukti bahwa kita mengasihi dengan sungguh-sungguh di dalam perjalanan kebersamaan itu. Ketika kita mengalami masalah kehidupan, ketika kita mengalami perbedaan, kasih itulah yang akan nanti dibuktikan di dalam relasi dan hubungan kita. Kasih itu bukan nyata ketika kita ada di atas mimbar. Kasih itu tidak hanya nyata ketika kita bertemu shalom, tetapi kasih itu akan dinyatakan ketika kita berbeda pendapat. Kasih itu akan dinyatakan di dalam keluarga
ketika ekonomi tidak berjalan dengan lancar. Kasih itu akan dibuktikan di dalam kehidupan kebersamaan ketika salah satu pasangan suami atau istri sakit dan terus ditopang oleh pendamping hidupnya. Kasih itu akan dinyatakan dalam kebersamaan kita sebagai sebuah jemaat ketika banyak persoalan yang terjadi. Kondisi ekonomi dalam jemaat tidak memenuhi kebutuhan. Ya. Ada banyak persoalan. Disitulah pembuktian kasih. Dan kita tidak meninggalkan keluarga, kita tidak meninggalkan jemaat, kita tidak meninggalkan pasangan kita tidak meninggalkan orang tua kita tidak meninggalkan, apalagi meninggalkan Kristus. Amin, Bapak Ibu. Inilah hal yang paling penting. Dan kita sadari bahwa kasih inilah yang menjadi dasar bagi Allah untuk mengutus Kristus ke dalam dunia ini untuk menebus dan menyelamatkan saya dan saudara. Menyelamatkan semua manusia. Sehingga Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, jadi landasan Allah mengutus Kristus ke dalam dunia ini adalah karena kasih. Ya. Kalau bukan kasih, maka Kristus tidak mungkin datang ke dalam dunia ini. Kita yang memberontak kok, kita yang jahat kok, tapi Allah yang berinisiatif. Itu didorong, bukan didorong oleh karena kepentingan, tapi didorong oleh karena kasih. Kebesaran hati Allah lah yang membuat Kristus hadir di dunia ini, mengorbankan nyawanya di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita. Kalau seperti kita, mau mati ke, mau hidup ke, mau binasa ke, mau apa, terserah. Tapi Allah tidak punya sikap dan prinsip seperti itu. Walaupun kita sudah jahat terhadapnya, memberontak terhadapnya, ia terus berupaya membangun kembali relasi itu. Dan tidak hanya sekedar membangun relasi, tapi ia bertindak lebih daripada itu, yaitu ia berkorban. Bapak Ibu pernah berkorban demi pemulihan sebuah hubungan walaupun kita tidak bersalah? Ya, orang Kristen harus lebih. Kalau orang Kristen sama dengan orang dunia ini, maka tidak ada keunggulan apapun pada diri orang Kristen. Memang untuk memulihkan hubungan harus berkorban. Kadang-kadang antara suami dan istri pun juga, walaupun istri yang salah, ya suami pada akhirnya ya mengalah. Demikian pun juga sebaliknya, itu yang namanya pengorbanan. Dan Kristus sudah melakukan semuanya itu. Mengapa? Kasih inilah yang bisa menguatkan kita sehingga bisa memulihkan hubungan. Karena itu Alkitab baik perjanjian lama maupun perjanjian baru menegaskan supaya kita juga memiliki kasih itu dalam relasi kita dengan Tuhan. Karena itu Yesus mengulangi pernyataan dalam perjanjian lama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Ini kata segenap ini mengindikasikan apa sebenarnya? Menjelaskan apa sebenarnya? Artinya ya bahwa kasih itu tidak sekedar, kasih itu tidak setengah-setengah, tapi kasih itu harus full, segenap hati, ya, sepenuh hati. Itu berarti bahwa kasih itu tidak asal-asal, tetapi dibangun dalam satu komitmen yang sungguh-sungguh, segenap jiwamu dan segenap akal budi. Harus secara totalitas. Itu berarti bahwa bagaimana kita harus belajar mengasihi dan membangun kasih itu di dalam batin kita, sehingga hati kita dipenuhi dengan kasih. Dan inilah yang dilakukan oleh Kristus dalam kehidupan pelayanannya. Bapak Ibu dan Saudara, apa dampak atau apa implikasi atau bentuk tanggung jawab kasih Simon Petrus kepada Kristus setelah dia berkata, ya dia menangis ya, dia sedih. Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi. Lalu Yesus memberi sebuah jawaban. Kalau engkau mengasihiku, maka gembalakanlah domba-domba. Itu dinyatakan sebanyak 3 kali juga. Sebanyak Petrus menjawab 3 kali, Yesus pun juga memberikan pernyataan agar Petrus mewujudkan, membuktikan kasihnya melalui tugas dan tanggung jawab ini. Ayat 15, 16, 17. Gembalakanlah domba-dombaku.
Bapak Ibu dan Saudara, domba-domba Kristus adalah setiap orang yang percaya kepadanya, yang tergabung dalam kumpulan besar yang disebut sebagai jemaat atau gereja. Dan kita pahami sebagaimana dinyatakan dalam pengakuan iman rasuli bahwa ada gereja secara lokal seperti ini yang dibatasi oleh denominasi dan organisasi gereja, tetapi juga ada yang disebut dengan gereja am, yaitu setiap orang Kristen dari denominasi gereja apapun dan berada dimanapun, mereka itulah yang disebut dengan domba-domba. Ya, kita tahu bahwa pernyataan Kristus dan pernyataan balik daripada Petrus ini diwujud nyatakan dalam perjalanan pelayanan Petrus. Kristus memiliki perhatian yang besar terhadap domba-dombanya atau terhadap gerejanya, sehingga ketika ia berdoa kepada Bapaknya dalam Yohanes pasal 17, aku berdoa bukan untuk dunia ini saja, tetapi lebih lagi aku berdoa kepada mereka yang kau percayakan kepadaku, supaya mereka semua menjadi satu dan terbangun di dalam iman mereka menjadi tubuh Kristus yang ada di dunia ini. Kristus ada di surga, tapi tubuhnya ada di dunia ini. Mari kita pahami dan kita mengerti bahwa kita adalah tubuh Kristus yang kelihatan kesat mata, yang terdiri dari orang-orang. Karena itu gereja tidak mayoritas tidak berorientasi kepada organisasi, kepada sistem pelayanan, tetapi gereja itu menuju kepada orang-orang, saya dan Bapak Ibu sekalian, yang memiliki pikiran yang berbeda-beda, tujuan hidup yang berbeda-beda, latar belakang yang berbeda-beda, tapi kita disatukan dalam satu komunitas yang disebut gereja atau jemaat atau yang disebut dengan tubuh Kristus. Yesus hadir di dunia ini untuk tubuh Kristus, untuk tubuhnya, ya. Bahkan ketika Saulus mengintimidasi, menganiaya, menghancurkan gereja, ketika ia berjumpa dengan Kristus di gerbang kota Damsyik, pernyataan Kristus berkata, "Mengapa engkau menganiaya aku?" Ya, Saulus dengan, saya sebut gerombolannya ya. Kalau gerombolan itu kan sesuatu hal yang negatif ya, kumpulan orang-orang jahat ya. Ya emang dia gerombolan ya. Sebelum bertobat ya. Ya, jadi orang-orang mengancam mengintimidasi gereja itu ya, mereka adalah gerombolan ya. Ya. Ketika Yesus menyatakan diri dalam sebuah cahaya yang sangat menyilaukan, sehingga membuat mata Saulus itu sebenarnya buta ya selama beberapa hari ya, dan akhirnya membuat dia terjatuh. Ada sebuah suara yang berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Ketika gereja teraniaya, maka yang teraniaya itu adalah batin Kristus. Ya, walaupun dia ada di surga, tapi hatinya tetap terfokus ke dunia ini. Apa yang gereja, apa yang orang-orang percaya rasakan, apa yang domba-dombanya rasakan, itu juga dialami. Bapak Ibu, kalau kaki kejepit, kepalanya itu rasa enggak? Iya, rasa. Rasa dong. Ya pusing kepalanya. Ya, pusing. Ya rupanya demikian kuatnya relasi orang-orang percaya dengan Tuhan, sehingga apapun yang dialami oleh orang-orang percaya juga dialami oleh Tuhan. Makanya kalimat ini dinyatakan oleh Kristus kepada Saulus, "Mengapa engkau menganiaya aku?" Berarti gereja itu sangat penting bagi Kristus, sehingga dalam relasi itu kita disebut sebagai tubuh Kristus. Kita tidak terpisah dalam roh. Ya, walaupun kita tidak melihat Kristus secara fisik, hari ini dia ada di surga, tapi apa yang kita alami juga dirasakan oleh Kristus. Gereja terintimidasi, gereja teraniaya, dialami, disadari, dirasakan juga oleh Kristus. Domba-domba Kristus adalah setiap orang percaya, ya, yang kepadanya tergabung dalam kumpulan besar yang disebut jemaat itu. Kristus memiliki perhatian yang besar terhadap domba-dombanya, sehingga dalam doanya, dalam Yohanes 17 itu, ia berdoa bagi orang-orang percaya atau gereja. Bapak Ibu dan Saudara, mari kita memahami dan mengerti ini, bahwa kita adalah merupakan bagian daripada tubuh Kristus. Kita terhisap, kita terkoneksi di dalam tubuh Kristus, dan kita harus jaga
kebersamaan kita sebagai tubuh Kristus. Kita menjaga diri kita, kita juga menjaga orang lain yang satu tubuh Kristus dengan kita. Bagaimana Petrus meresponi ini? Petrus menjawab, ya, Engkau tahu Tuhan bahwa aku mengasihimu. Ya, mungkin ketika pertama kali Petrus menyatakan aku mengasihimu, ya, rasanya sebenarnya Yesus tahu ya bahwa Petrus sungguh-sungguh mengasihi Yesus, ya. Tetapi pernyataan ini sangat penting agar tidak hanya membuat Yesus percaya, tetapi dari pernyataan itu seharusnya meneguhkan kembali dan menyadarkan kembali tentang bagaimana Petrus bersikap selama ini. Bimbang, ya, maju mundur. Tetapi ya Petrus sebenarnya bukan hanya sikap Petrus saja, tapi Petrus mewakili kita. Benar Bapak Ibu? Ya, kadang-kadang kita menyatakan sebuah komitmen, tapi ya pada akhirnya kita juga sangkali. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari, ya. Kan Petrus juga begitu kan. Aku akan mati bersama-sama dengan engkau, walaupun mereka ini imannya lemah. Tapi ketika seorang perempuan bilang, dia juga murid Yesus, Petrus bilang apa? Bukan. Saya tidak kenal dia. Itulah kita. Kadang-kadang kita dipengaruhi oleh mood, ya. Ada hari-hari tertentu mood kita bagus. Tapi ada hari-hari tertentu mood kita berubah. Yesus tahu semuanya itu. Dan itulah sebabnya ia datang kepada Petrus untuk menyemangati kembali, mengingatkan kembali supaya Petrus tetap semangat. Dan pada akhirnya kita tahu bagaimana Petrus menghidupi, mewujudkan komitmennya itu di dalam Kisah Para Rasul ketika Roh Kudus turun ke atas murid-murid. Kita tahu bahwa Petrus dominan. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 2, Kisah Para Rasul pasal 3, Petrus berkhotbah. Yang tadinya dia adalah orang yang penakut, sekarang dia berani. Sekalipun ketika mereka ditangkap bersama dengan Rasul Yohanes, maka dia berani untuk berapologia. Apologia itu adalah merupakan upaya untuk memberikan penjelasan tentang iman kita. Ya, kalau kita percaya kepada Kristus, maka kita harus mempertanggungjawabkan iman kita kepada Kristus dengan sebuah penjelasan yang baik, dengan pengetahuan dan pemahaman yang sesuai dengan firman Allah, bukan dengan emosi, bukan dengan akal bulus, bukan dengan kata-kata yang dianggap manusia cerdas, tapi kita menjelaskannya dengan sederhana oleh pimpinan dan pertolongan Kristus. Maka orang yang kita berdebat atau kita berdiskusi dengan dia paham, mengerti, sehingga Roh Kudus menaklukkan hatinya dan pada akhirnya dia mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya, dari perdebatan sekarang ya tidak bertujuan ke situ. Perdebatan sekarang kadang-kadang orang Kristen juga merasa sok dan dia menggunakan logika atau akalnya. Sekali lagi bahwa bicara tentang Kristus, bicara tentang hal-hal rohani, walaupun kita menggunakan akal kita, tapi bukan akal bulus, tetapi akal budi yang dicerahi oleh Roh Allah, sehingga pernyataan-pernyataan kita melalui kata-kata dan kalimat dapat menolong orang untuk memahami dan mengerti siapa Kristus yang kita percayai. Amin Bapak Ibu. Itu adalah tugas kita. Ya, kalau orang lain ingin menonjolkan bahwa agamanya lebih hebat, ya silakan. Tapi sekali lagi kita tidak menonjolkan agama Kristen, tapi yang kita tonjolkan adalah Kristus sendiri yang merupakan gambar Allah yang datang ke dalam dunia ini oleh karena kasih-Nya untuk menyelamatkan seisi dunia ini. Itulah tujuan kita. Dan inilah yang dinyatakan oleh Petrus ketika dalam khotbahnya kepada semua lapisan penduduk, baik itu mereka yang tingkatan ekonomi yang berbeda-beda, pendidikan yang berbeda-beda, budaya yang berbeda-beda, juga dalam malah
pada mahkamah agama. Ya, jadi kalau orang Kristen di demo, orang Kristen ditangkap oleh karena satu usulan atau dorongan kelompok-kelompok agama tertentu, itu bukan hal yang baru. Dari dulu seperti itu, ya, sampai dengan hari ini. Tapi kita tidak perlu takut. Roh Kudus yang telah dicurahkan itu memberikan kemampuan kepada kita untuk menjelaskan sebagaimana seharusnya, dan Roh Kudus menolong kita agar orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan dapat mengenal Allah, sehingga apa yang menjadi pernyataan firman Tuhan, segala lidah mengaku dan segala lutut bertekuk bahwa Kristus adalah Tuhan. Inilah doa kita, inilah kerinduan kita, dan Petrus berani menyatakan itu, dan ia mewujudkan pernyataan, engkau tahu bahwa aku mengasihimu, dalam pemberitaan Injil. Bahkan sejarah mencatat Petrus mengalami penganiayaan dan ia mati demi pernyataan kasihnya kepada Kristus. Sejarah menyatakan ketika ia akan disalib sama dengan Kristus, dia protes, dia katakan, saya tidak layak untuk disalib sama seperti Kristus. Salibkan saya dengan kaki di atas, kepala di bawah. Petrus yang tadinya pelin-pelan, Petrus yang tadinya pengecut, pada akhirnya ketika ia diteguhkan oleh Kristus, maka pada saat itulah ia mengambil keputusan secara total. Ia akan mengasihi Kristus, tidak hanya dengan kata-kata, tidak hanya dengan kalimat, tidak hanya pernyataan yang indah, tetapi ia membuktikannya dengan tindakan nyata bagi gereja Tuhan, bagi umat Tuhan, sampai pada akhirnya ia mati. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, sebagai kesimpulan bagi setiap kita, Petrus membuktikan kasihnya kepada Kristus sesuai dengan karunia-Nya sebagai seorang pengkhotbah dan gembala. Ia membuktikan tanggung jawabnya melalui pelayanannya kepada jemaat atau gereja. Demikian juga dengan setiap orang percaya. Saya dan Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan karunia kita masing-masing, bagaimana kita menyatakan kasih kita kepada Kristus melalui tanggung jawab pelayanan di dalam jemaat dan gereja di mana Tuhan telah menempatkan kita. Karena gereja itu, kita ini adalah tubuh Kristus. Karena itu, apa yang kita pikirkan ketika Tuhan bertanya dan kepada setiap kita dengan nama kita masing-masing, sama seperti ia menyebut nama Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Petrus memang sebagai gembala perintis gereja, tapi kita memiliki karunia yang berbeda dengan Petrus. Apa yang kira-kira yang kita sudah lakukan bagi Kristus yang kita kasihi itu? Apa yang kita sudah lakukan dalam jemaat? Inilah yang harus kita buktikan. Apa jawaban kita? Apa yang kita sudah kerjakan atau kita lakukan dalam jemaat gereja sebagai bentuk implikasi atau tanggung jawab kita dari pernyataan kasih kita kepada Kristus? Mari kita merenungkan itu. Kalau Bapak Ibu sadari bahwa ini yang saya harus lakukan, lakukan itu secara bertanggung jawab dan maksimal. Jangan asal. Karena itu, bagi saya, hendaknya saya berkhotbah. Inilah bentuk tanggung jawab saya, pernyataan kasih saya kepada Kristus. Bagi Bapak Ibu melakukan sesuatu yang lain demi membangun jemaat ini, lakukan. Karena alasannya, kita mengasihi Kristus. Amin Bapak Ibu. Ya, saya tidak tampil depan sini supaya saya dilihat bahwa khotbah saya bagus. Bukan itu. Itu namanya manipulasi dan tipuan. Lakukan itu dengan sungguh-sungguh karena kita mengasihi Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Amin. Baik, saya undang musik ke depan. Kita nyanyikan satu pujian sebagai bentuk refleksi kita bahwa kita sungguh mengasihi Kristus. Dan pertanyaannya bagi setiap kita ialah, kalau kita mengasihi Kristus, apa yang kita kerjakan bagi tubuh Kristus? Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi
bertanya kepada Petrus, tapi dari pernyataan balik Petrus bahwa dia mengasihimu, Tuhan memberikan sebuah tanggung jawab yang indah, sebuah tanggung jawab yang serius, sebuah tanggung jawab yang besar. Demikian pun juga dengan kami. Tolong kami supaya kami dapat mengenal, memahami, mengerti ketika kami menyatakan kami mengasihimu. Berarti ada sesuatu yang kami harus lakukan bagi tubuh Kristus, di mana kami menjadi anggota-anggotanya. Tuhan tolong kami supaya kami lebih sungguh-sungguh lagi. Kami tidak santai, tapi kami fokus kepada janji kami kepada Engkau bahwa kami mengasihimu. Jemaat yang merupakan tubuhmu, Allah merupakan wahana di mana kami dapat membuktikan kasih kami kepada Tuhan. Sebagaimana pernyataan kepada Petrus, gembalakanlah domba-domba. Kami memiliki karunia yang berbeda-beda, dan kami percaya Tuhan mau supaya kami menggunakan karunia itu secara maksimal untuk membangun jemaat ini, di mana kami menjadi anggotanya. Kalau kami selama ini mungkin ogah-ogahan, mungkin kami hanya setengah-setengah, tapi hari ini firman-Mu mengingatkan kami kembali supaya kami serius, sehingga kami dapat sama seperti Petrus menjalankan tugas pelayanannya sampai pada akhirnya. Demikian pun juga dengan kami. Kami telah melaluinya, menjalaninya dengan baik. Kami juga akan mengakhirinya dengan baik. Kami sementara bertanding dan berlomba dalam perlombaan iman dan pelayanan kami, sampai pada akhirnya ketika kami berdiri di hadapan Tuhan, Tuhan berkata, sabarlah hai hamba-Mu yang setia, dan Kau telah setia dalam tanggung jawab yang kecil, Aku akan memberikan tanggung jawab yang besar, sehingga Tuhan dimuliakan dan kami menikmati kebersamaan kami di kekekalan bersama dengan Kristus. Sebentar lagi kami akan memperingati peristiwa pengorbanan Kristus di atas kayu salib, penderitaan dan kematian. Tubuhnya dihancurkan, darahnya tercurah. Kami akan makan minum perjamuan kudus. Biarlah itu dapat menemukan firman-Mu dalam batin kami, sehingga sungguh kami dapat menghidupi pernyataan kasih kepada Kristus. Demi nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, firman yang hidup, kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Baik, kita akan makan minum perjamuan kudus sebagaimana biasa. Komitmen kita bahwa setiap awal minggu pertama dalam setiap bulan kita akan mengingat kematian Kristus melalui makan minum perjamuan kudus. Itu saya undang PPJ bersama saya melayani jemaat pada pagi ini. Sementara itu kita menyiapkan pujian nomor 48 dalam nyanyian kemenangan iman, tercurah darah Tuhanku. Tercurah
tunggu sebentar. Baik, sebelum kita makan minum perjamuan kudus ini, mari kita perhatikan apa pesan firman Tuhan bagi setiap kita. Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 27 mengingatkan jemaat di Korintus atau orang-orang Kristen. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang memuji dirinya sendiri, dan lepas sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Karena itu mari kita pahami dan kita mengerti bahwa perjamuan kudus ini bukanlah obat, ya. bukan untuk sembuh dari sakit, tapi kita memahami bahwa hosti atau roti ini adalah tubuh Kristus, simbol lambang tubuh Kristus yang dihancurkan di atas kayu salib. Anggur ini adalah darah Kristus. Karena itu mari kita pahami dan mengerti itu, sehingga dengan demikian kita diberkati oleh pelaksanaan perjamuan kudus pada pagi hari ini. Baik, sebelum kita makan dan minum, saya memberikan kesempatan bagi setiap kita untuk masing-masing bersaat teduh, berdoa kepada Tuhan. Jika sekiranya ada sesuatu yang perlu kita akui dan kita minta ampun kepada Tuhan, momen ini adalah momen yang tepat bagi kita. Minta ampun kepada Tuhan supaya Tuhan meneguhkan kita, mengampuni segala dosa kita, dan janjinya ialah bahwa Ia akan menyucikan kita dari segala kejahatan sehingga kita mengalami kemenangan. Juga bagi Bapak Ibu yang mungkin lemah secara fisik, tubuh yang sakit, kuasa Tuhan, kuasa pengorbanan Kristus, darah Kristus juga sanggup untuk menyembuhkan kita. Karena itu mintalah pengampunan, mintalah kesembuhan dari Tuhan, sehingga kita memperoleh lawatan Tuhan pada hari ini. Ya Bapa, bersama-sama kembali kami mengingat akan pernyataan kasih Kristus kepada kami melalui pengorbanannya di atas kayu salib, di mana tubuhnya dihancurkan, lambungnya ditikam, darahnya tercurah, bahkan sampai Ia meregang nyawa. Semuanya adalah merupakan bukti kasih Allah bagi setiap kami yang jahat, yang berdosa, yang memberontak ini. Karena itu Tuhan tolong kami membuka hati kami, membuka pikiran kami, membuka diri dan hidup kami untuk Kristus bertata di dalamnya. Engkau mengambil alih hidup kami, dan biarlah kami mengalami kemenangan sebagaimana Kristus mengalahkan kematian. Demikian pun juga kami mengalahkan kematian jasmani kami, kematian daging kami, dan Roh Kudus sepenuhnya mengambil kendali hidup kami, memimpin kami, memenuhi kami. Kami juga berdoa buat jemaat Tuhan yang mungkin mengalami kelemahan tubuh, sakit apapun. Kami percaya kuasa-Mu sanggup untuk menyembuhkannya. Terpujilah nama Bapa, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Mari kita mengangkat roti atau hosti yang ada di tangan kanan kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dengan iman di dalam nama Yesus.
Mari kita angkat cawan yang ada di tangan kanan kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita angkat pujian, katakan haleluya, 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 terimalah semuanya itu, teguhkan itu. Kiranya Engkau dimuliakan, mampukan kami untuk menghidupi kehidupan kami yang baik, kehidupan yang benar, kehidupan yang suci, kehidupan yang saleh. Roh Kudus, Engkau penuhi kami, pimpin kami, sehingga kehidupan kami menjadi persembahan yang hidup, yang tulus, yang menyukakan hati Allah. Kami percaya juga oleh lawatan-Mu, jamahan-Mu, bagi kami yang mengalami kelemahan dan kesakitan, Tuhan sudah menyembuhkan kami. Juga anggota keluarga kami yang ada di rumah mereka masing-masing, Pak Soni Raharja, Pak Frans, juga Bapak Ibu yang lain, Samuel, Tuhan Engkau sudah melawat dan menyembuhkan mereka pada hari ini. Terima kasih untuk janji-Mu, terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih untuk lawatan bagi setiap kami. Kami akan hidup menyenangkan hati Tuhan. Kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Dan biarlah Tuhan dimuliakan dalam seluruh aspek kehidupan kami. Terima kasih, terpujilah nama Bapa. Inilah doa kami. Hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin.
Masih kita berdiri dan bersama-sama dengan seluruh orang kudus di muka bumi dalam sepanjang abad, kita akan menyatakan pengakuan iman kita, pengakuan iman Rasul. Mari kita nyatakan bersama-sama, 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Saya undang Iren untuk menjalankan kantong persembahan. Sebelumnya saya akan bacakan satu ayat yang diambil dari Maliaki 3 ayat 10 dan 12. Bawalah seluruh persembahan persekutuan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan pujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami, sehingga kami masih bisa bersekutu pada pagi siang hari ini. Ya Bapa, sebentar kami akan memberikan persembahan kami, Kau suci kuduskanlah hati kami, layakan kami untuk memberi, dan biarlah kami bisa memberi dengan sukacita. Biarlah persembahan kami ini Tuhan dapat berguna bagi gereja-Mu di tempat ini. Kami serahkan hidup kami dengan tangan-Mu, hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita naikkan pujian Dialah segalanya, Dia bagi. Ya, kita akan selesaikan ibadah ini. Mari kita berdiri, kita nyanyikan nomor 300 dalam nyanyian kemenangan iman. Yesus, Juru Selamat.
kasih untuk janji-Mu, dan kami sambut janji-Mu itu melalui pernyataan kami, melalui lagu-lagu ini, bahwa kami tidak akan goyah, kami akan tetap tegar berdiri karena penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami, Allah Immanuel. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu dalam ibadah kami hari ini, mulai dari awal, pertengahan hingga menjelang selesainya. Kami sungguh menikmati akan kebersamaan kami. Lebih lagi kebersamaan kami dengan Engkau. Secara bersama-sama pada hari ini, kami dapat mengekspresikan kekaguman kami, pujian penyembahan kami kepada Tuhan. Bahkan kami sudah memberikan persembahan kami. Tuhan terima semuanya itu menjadi dupa yang berbau harum yang menyukakan hati Tuhan. Kami juga sudah mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Teguhkan Tuhan, patrikan firman dalam batin kami. Mampukan kami untuk menjadikannya sebagai landasan dan pedoman dalam hidup kami. Kami dapat menghidupinya, dan kami tetap diteguhkan dan dikuatkan oleh firman-Mu dalam menghadapi setiap tantangan dan pergumulan apapun dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa di sorga. Kami terus berdoa untuk pertumbuhan iman rohani jemaat-Mu. Biarlah cinta kasih kami kepada Kristus semakin hari semakin kuat, dan kami membuktikannya itu dalam keseluruhan sikap hidup kami. Ketika kami menghadapi apapun, baik yang menyenangkan maupun tidak, kami tetap kuat, kami tetap hidup benar, kami tetap setia melayani, kami tetap setia melakukan apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan dalam hidup ini. Terima kasih Bapa di sorga. Berdoa untuk kehidupan rumah tangga, hubungan suami istri, anak, orang tua, adik kakak. Mampukan kami untuk dapat menghidupi firman-Mu sehingga kehidupan kami memberkati anggota keluarga kami. Baik itu kami sebagai ayah, sebagai suami, sebagai ibu, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai kakak, sebagai adik. Tuhan tolong kami supaya firman-Mu itu dapat nyata, dan kami dapat memberkati anggota keluarga kami, bahkan siapapun yang melihat hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk segala usaha dan pekerjaan jemaat-Mu. Tuhan, Engkau memberkati apa yang dikerjakan oleh tangan mereka. Buat itu berhasil sehingga menghasilkan ekonomi dan keuangan. Ibu Pri dan Ibu Bulan bersaksi hari ini bagaimana Tuhan sudah menolong dan memberkati pekerjaan mereka, usaha mereka. Kini Tuhan tambah-tambahkan berkat-Mu. Kiranya ada banyak relasi orang yang datang menggunakan jasa mereka, dan biarlah melalui usaha itu ekonomi keuangan Tuhan anugerahkan bagi mereka. Bahkan seluruh anggota jemaat-Mu yang mungkin hari ini terus bergumul dengan usaha dan pekerjaan mereka, Tuhan memberikan solusi dan Tuhan memberikan pekerjaan yang tepat bagi mereka. Dan seluruh jemaat-Mu dapat diberkati ke ekonomi mereka, mereka cukupan, bahkan mereka juga menyisihkan apa yang jadi hak dan milik Tuhan, mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan dengan keuangan itu. Terima kasih Bapa. Kami mau berdoa buat jemaat-Mu yang punya pergumulan apapun. Tuhan, Engkau tolong, Engkau berikan jalan keluar yang tepat kepada mereka, supaya mereka boleh mengalami jalan keluar dari Tuhan, dan mereka boleh bersuka cita olehnya. Kami juga mau berdoa buat anak-anak kami yang bersekolah. Tuhan, Engkau memberkati mereka dengan hikmat akal budi, supaya anak-anak kami boleh berhasil naik kelas, lulus, melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Selesai tepat pada waktunya, Tuhan juga menyiapkan profesi dan pekerjaan bagi mereka. Anak-anak kami yang sudah saatnya untuk menikah, kami doakan Tuhan siapkan teman hidup yang seiman dan sepadan, yang akan dampingi mereka seumur hidup. Mereka melayani Tuhan, berkarya di tengah-tengah bumi ini, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Ya Bapa di surga, kami tetap berdoa juga buat anggota keluarga kami yang tidak bersama dengan kami dalam ibadah pada hari ini. Baik Pak Koni yang ada di Bogor, Tuhan menyertai. Pak Radiman yang ada di Amerika, Ibu Vivi, demikian pun juga Alvin, Ine, Tirta, Claudia. Tuhan Engkau berkati mereka. Anggi, mereka ada di Amerika, Tuhan Engkau memberkati mereka. Dan mereka juga kiranya tetap mengingat kami satu hati, dan kami bersama-sama menopang kebersamaan kami, tubuh Kristus di mana kami menjadi anggotanya. Ya Bapa di sorga, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur juga untuk para pelayan hari ini. Tuhan Engkau memberkati mereka, supaya kami tetap setia melayani Tuhan. Hamba-Mu Pak Robi yang menopang, mendukung kami dalam pelayanan hari ini. Tuhan memberkati hamba-Mu, usaha pekerjaan, pelayanan, kehidupan rumah tangga, apa yang menjadi cita-cita hamba-Mu, Tuhan yang Kau kabulkan.
Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga untuk gereja Kemajuan Indonesia, baik pada tingkat pusat wilayah daerah sampai kepada gereja-gereja lokal. Tuhan Engkau memberkati penginjilan di kota, di desa, bahkan di pedalaman, penginjilan di luar negeri. Tuhan Engkau berkati kerinduan kami supaya ada banyak jiwa yang dapat dimenangkan bagi Tuhan. Dan berdoa juga Tuhan untuk badan pengurus pusat. Kami mengucap syukur untuk terpilihnya badan pengurus pusat yang baru. Tuhan Engkau memakai mereka menjadi alat dalam tangan-Mu untuk memajukan gereja ini, sehingga gereja ini makin dipakai Tuhan untuk dapat menghadirkan shalom Allah di seluruh pelosok tanah air Indonesia ini. Untuk semua gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia dari berbagai denominasi dan organisasi gereja, Tuhan Engkau berkati supaya para pemimpin kami bersatu hati untuk dapat menjangkau jiwa sehingga negeri ini diselamatkan untuk Tuhan. Kami berdoa juga buat pemerintah bangsa dan negara kami, presiden, wakil presiden, para menteri, jajaran pemerintahan dari pusat sampai ke daerah, semua lembaga tinggi negara, TNI, Polri. Tuhan Engkau berkati kerinduan kami dan mereka menjadi alat dalam tangan-Mu untuk mendatangkan kesejahteraan bagi bangsa ini. Secara khusus kami berdoa buat Kota Bekasi di mana kami berdomisili. Kami berdoa untuk wali kota, wakil wali kota, DPR tingkat 2. Tuhan Engkau memberkati mereka. Demikian pun juga untuk kecamatan, RW, RT, Tuhan Engkau memberkati. Kami juga berdoa untuk kondisi dunia, Tuhan Engkau tolong memberkati, khususnya kawasan Timur Tengah, di mana terjadi perang di Iran. Tuhan Engkau tolong mereka yang bertikai, baik itu Amerika, Israel, Iran. Kami berdoa para pemimpin berhikmat akal budi, karena dampak dari perang ini ialah warga yang mengalami kematian, kehilangan anggota keluarga, bahkan kehilangan tempat tinggal. Karena itu Tuhan tolong berikan solusi segala kesombongan, anarki, roh kekuasaan. Tuhan, kami hancurkan itu di dalam nama Yesus. Biarlah mereka boleh bergandengan tangan untuk memikirkan apa yang terbaik bagi dunia ini, bagi bangsa-bangsa ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Inilah doa kami pada hari ini. Yang mengucap syukur untuk persembahan jemaat yang telah diberikan kepadamu hari ini, baik itu persembahan persepuluhan, persembahan sukarela, persembahan janji iman, persembahan kolekte. Engkau membalas sesuai dengan janji firman-Mu. Semuanya ini kiranya membuktikan iman kami, kasih kami, tanggung jawab kami kepada Tuhan. Inilah doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Bapa, terima kasih. Disampaikan kepada kita pada hari ini, terimalah, renungkan, dan lakukanlah itu dalam segenap kehidupanmu. Dan biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, serta pimpinan penghiburan pertolongan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, bahkan sampai Maranatha, Yesus datang untuk menyebut saleh-salehnya. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk, ibadah kita sudah selesai. Silakan bersatu sampai berjumpa kembali pada kegiatan-kegiatan ibadah di waktu yang mendatang. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom.